Itulah yang disebut man ata'ani faqad ata Allah. Wa man asani, barang siapa yang menentang kepadaku Nabi, maka faqad asallah, maka sungguh dia menentang kepada Allah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melaksanakan ibadah, kita harus betul-betul mengikuti terhadap petunjuk Allah dan juga mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kemudian kita membuat cara-cara di dalam melaksanakan ibadah itu dengan cara kita sendiri. Karena apa? Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya. Agama kita ini telah disempurnakan oleh Allah. Syariatnya sudah disempurnakan, sudah dibuat syariatnya tertentu oleh Allah. Ini tata cara kita melaksanakan wudu. Ini bagaimana cara kita melaksanakan sholat. Ini bagaimana fikihnya kita melaksanakan puasa, haji dan lain sebagainya. Sudah disempurnakan tata caranya. Maka kita hanya tinggal mengikuti. Nah, petunjuk itu di mana kita dapatkan? Petunjuk yang dibuat oleh Allah ini disampaikan risalahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Makanya Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu." Segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasul kepada kalian fakhuduhu, maka ambillah, terimalah, laksanakan. Ketika Rasul kemudian mengajarkan kepada kalian sesuatu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perintah kepada kalian tentang suatu perintah, fakhuduhu, maka ambillah, maka laksanakanlah perintah itu, maka petunjuk itu laksanakanlah. Inilah yang disebut ittiba. Inilah yang disebut mengikuti terhadap petunjuk dari Allah dan juga petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dikatakan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, ambillah, laksanakanlah. Kemudian wa manahakum anhu fantahu. Kalau kemudian Rasul menyampaikan larangan, menyampaikan sesuatu yang diharamkan di dalam agama, maka jauhilah, berhentilah. Wa manahakum anhu fantahu, maka berhentilah, jauhi larangan keharaman yang sudah disampaikan oleh Rasulullah itu. Nah, inilah kita di dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan perintah, melaksanakan ibadah, kita sudah ada petunjuk dari syariat yang sudah disempurnakan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Maka di dalam melaksanakan ibadah ini harus ittiba, harus mengikuti terhadap petunjuk dari Allah dan juga petunjuk Rasulullah. Inilah baru kemudian amalan kita itu akan diterima, amalan kita itu akan diberi pahala oleh Allah, dibalas pahala oleh Allah, dan juga akan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Ini tentang ibadah mengikuti petunjuk dari Rasulullah. Ketika mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti sama dengan dia mengikuti petunjuk dari Allah. Karena apa? Karena Rasul adalah penyampai risalah agama yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memberikan petunjuk kepada kita, man ata'ani faqad ata Allah. Siapa yang taat kepadaku Nabi, maka dia sama dengan taat kepada Allah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah berupa perintah dan kemudian kita laksanakan, maka berarti sama dengan mengikuti perintah Allah. Maka sama dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan larangan dan kita menjauhi larangan tersebut, menjauhi keharuman tersebut, maka berarti kita taat kepada Allah. Itulah yang disebut man ata'ani faqad ata Allah. Wa man asani, barang siapa yang menentang kepadaku Nabi, maka faqad asallah, maka sungguh dia menentang kepada Allah. Nah, ini begitu juga ketika Rasul menyampaikan perintah, menunjukkan syariat agama, menyampaikan risalah agama bahwa ada perintah. Misalnya ada perintah aqimus shalah, tegakkan salat.
Nabi juga sudah mendapatkan perintah langsung dari Allah. Ya Muhammad, inni faradtu ala ummatika khamsa salawatin. Saya wajibkan umatmu untuk mengerjakan salat 5 waktu. Disampaikan kepada kita sebagai umatnya. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu terdiri dari 5 hal, termasuk wa iqamis shalah, tegakkan salat. Ini perintah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian kita tidak kerjakan. Kita tidak menegakkan salat itu. Maka inilah yang disebut sebagai wa man asani. Barang siapa yang menentang kepadaku, faqad asallah, maka sungguh dia telah menentang kepada Allah. Padahal ancamannya barang siapa yang menentang kepada Allah, wa may ya'shillaha wa rasulahu. Barang siapa yang menentang kepada Allah, menentang kepada Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar terhadap batas-batas peraturan Allah Rasul, maka yudkhilhun nar, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Khalidan fiha, kekal di dalam neraka, walahu adzabum muhin, dan dia akan mendapatkan siksa yang menghinakan. Ini ancaman bagi orang yang menentang kepada Nabi. Termasuk di dalam melaksanakan ibadah tidak mengikuti terhadap petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai risalah agama. Makanya syarat diterimanya amal itu harus ittiba, harus mengikuti terhadap petunjuk Rasul. Kalau kemudian Rasul mengajarkan A, maka kita ikuti A. Kalau Rasul menyampaikan contoh berupa misalnya tata cara sholat, tata cara ibadah, ya, dengan demikian, dengan terperinci, maka kita harus mengikuti petunjuk itu. Itulah yang disebut sebagai ittiba. Tidak boleh kemudian kita membuat tata cara ibadah sendiri, walaupun mungkin menurut kita baik, menurut kita benar. Tetapi kalau kemudian itu tidak mengikuti terhadap petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang amalan tersebut tidak ada contoh perkara dari Rasul, maka fahuwa raddun, amalan tersebut tertolak. Nah, tidak hanya sekedar tertolak, tetapi kemudian diancam itu sebagai bid'ah. Ya, bid'ah di dalam agama, Rasul mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ancamannya seperti itu. Kalau kemudian kita membuat perkara baru yang menurut kita baik, kita masukkan di dalam agama, padahal itu tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, maka itu dikatakan muhdatsatil umur, perkara yang baru, dan perkara baru itu disebut sebagai bid'ah, dan bid'ah itu adalah dhalalah, dan dhalalah itu pasti adalah finnar, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan itu di dalam neraka. Jadi intinya ketika kita melaksanakan ibadah tidak ittiba kepada Rasulullah, tidak mengikuti terhadap petunjuk dari Rasulullah, maka itu disebut sebagai bid'ah. Ancamannya fahuwa raddun, amalan tersebut tertolak. Tidak hanya sekedar raddun saja tertolak, tetapi bisa wa kullu dhalalatin finnar, itu termasuk kesesatan yang kemudian mengarahkan kita ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah kita diperintahkan untuk ittiba. Di dalam melaksanakan ibadah harus ittiba, mengikuti terhadap petunjuk dari Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah itu sesuai dengan petunjuk Allah dan juga petunjuk Rasulullah? Bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah itu ittiba dengan Allah dan juga Rasul? Nah, ini tentunya kita harus mengkaji. Kita harus mencari ilmu, harus thalabul ilmi, harus mencari ilmunya. Sehingga kita di dalam melaksanakan ibadah nanti sesuai dengan petunjuk Allah dan juga petunjuk Rasul. Allah sendiri sudah memerintahkan kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, belajarlah. Mengetahuilah, mencari tahulah, memahamilah kalian bahwasanya annahu la ilaha illallah. Kalimat tauhid itu kita perlu pahami, karena bukan hanya sekedar kalimat la ilaha illallah, tapi di dalamnya begitu banyak makna. Nah, kalau kemudian kita sudah pelajari ilmu tauhid itu, ada namanya ilmu syariat, ya, ilmu fikih dan lain sebagainya, yang kemudian itu harus kita pelajari.
Allah memerintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah memerintahkan iqra, bacalah. Berarti Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari ilmunya. Karena dengan belajar, kalau di dalam Islam itu istilahnya mengaji, maka kita akan memahami tentang syariat agama, dan kemudian setelah kita memahami itu baru kita amalkan. Nah, kalau sudah kita amalkan, maka amalan tersebut akan sesuai dengan dalil. Amalan tersebut akan sesuai dengan petunjuk Allah dan juga Rasulullah, dan kemudian amalan tersebut diterima oleh Allah, dibalas pahala oleh Allah, dan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya di dalam melaksanakan ibadah harus ittiba, mengikuti terhadap petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dari petunjuk Allah. Nah, ini yang menjadi penekanan kita pada saat ini di dalam melaksanakan ibadah, sekecil apapun yang menurut kita baik tapi itu tidak ada dalilnya, maka tidak perlu kita laksanakan, dan tidak perlu kita paksakan di dalam melaksanakan ibadah itu ini baik. Tapi kalau di dalam melaksanakan ibadah kita cari dasar dalilnya. Kalau ada dasar dalilnya kita kerjakan, kalau tidak perlu kita kerjakan.